Ada hal-hal yang tak akan pernah dia akui, bahkan pada dirinya sendiri. Setelah kamu tak lagi ada di sisinya, hatinya seperti ruang kosong yang dipenuhi gema masa lalu. Dia mencoba terlihat baik-baik saja, tapi jauh di dalam dirinya, ada perasaan yang terus menghantuinya. Dan hanya kamu yang sebenarnya mampu memahaminya. Apa yang sebenarnya dia rasakan setelah kamu pergi? Mungkin dia tak pernah mengirim pesan, tak pernah mencari dan tak pernah bicara lagi. Tapi bukan berarti dia tak merasakan apa-apa. Video ini bukan tentang mengorek luka lama, tapi tentang membuka tabir perasaan yang tak pernah terucap. Bukan untuk membuatmu kembali, bukan untuk membuatnya menyesal, tapi agar kamu tahu bahwa setiap langkah pergi yang kamu ambil telah meninggalkan jejak yang dalam. Ketika kamu memutuskan pergi, dia berdiri di sana, mencoba terlihat tenang. Dia pikir, hidupnya akan tetap berjalan seperti biasa. Dia menenangkan dirinya sendiri dengan berkata, "Aku akan baik-baik saja." Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Hari-hari pertama mungkin masih terasa normal. Dia masih beraktivitas, masih tersenyum, masih bercanda dengan orang lain. Namun, ketika malam tiba dan semua orang terlelap, kesunyian mulai berbicara. Kesunyian itu membawa pulang semua bayangan tentangmu, caramu tertawa, suaramu saat memanggil namanya, dan tatapan matamu yang pernah membuatnya merasa berarti. Dia mulai menyadari bahwa hidupnya sudah tidak sama lagi. Ada bagian dari dirinya yang hilang, sesuatu yang tak bisa dia temukan di tempat lain. Dan lucunya, waktu itu dia belum mau mengakuinya. Dia masih mencoba mengisi kekosongan itu dengan kesibukan. Dia menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan, hobi, bahkan mencoba hal-hal baru. Tapi semakin dia berlari, semakin dia sadar bahwa yang dia kejar bukanlah masa depan, melainkan bayangan masa lalu yang tak bisa dia sentuh lagi. Beberapa minggu setelah kepergianmu, sesuatu mulai berubah di dalam dirinya. Di awal ia berpikir akan terbiasa, bahwa jarak di antara kalian hanya akan menjadi kebiasaan baru. Namun, ternyata, rasa kehilangan itu semakin jelas, semakin menusuk. Dia mulai menyadari bahwa keberadaanmu bukan sekadar bagian dari hidupnya, tapi fondasi dari banyak hal yang membuatnya merasa aman. Tanpa sadar, dia mulai membandingkan setiap momen sekarang dengan momen saat kamu masih ada. Makan siang di tempat favoritnya terasa hambar karena tidak ada kamu di seberang meja. Perjalanan pulang ke rumah terasa panjang karena tidak ada pesan singkat darimu yang menanyakan, "Sudah sampai?" Yang lebih menyakitkan adalah, dia mulai sadar bahwa kamu bukan sekadar seseorang yang singgah. Kamu adalah orang yang membuatnya merasa pulang. Dan ketika rumah itu hilang, dia tidak tahu lagi harus kemana. Dia mulai mengalami malam-malam di mana matanya menatap langit-langit kamar, hanya ditemani lampu yang redup. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak berani dia ucapkan. Apa kamu juga merindukanku? Apa kamu benar-benar baik-baik saja tanpa aku? Atau kamu sudah menemukan alasan baru untuk tersenyum? Dia berusaha keras menolak rasa itu. Tapi semakin dia menolaknya, rasa kehilangan itu semakin menuntut untuk diakui. Hingga pada akhirnya, dia tak bisa lagi menyangkal bahwa kepergianmu telah meninggalkan lubang yang terlalu dalam untuk diabaikan. Setelah rasa kehilangan itu mulai ia akui dalam diam, tahap berikutnya yang datang adalah kenangan. Bukan kenangan acak, tapi kenangan yang muncul dengan sangat detail, seakan diputar ulang oleh semesta tepat di depan matanya. Ia bisa mengingat dengan jelas bagaimana senyummu saat pertama kali kalian bertemu. Ia bisa merasakan lagi hangatnya genggaman tanganmu saat kamu menenangkannya di masa-masa sulit. Bahkan hal-hal kecil yang dulu dianggap remeh, seperti caramu membenarkan kerah bajunya, atau cara kamu tertawa ketika mendengar leluconnya yang garing, kini menjadi potongan kenangan yang menusuk. Semakin ia mencoba melupakannya, semakin jelas kenangan itu. Pagi hari ketika ia meneguk kopi, aromanya membawanya kembali ke pagi-pagi bersamamu. Sore hari ketika hujan turun, ia teringat momen kalian berteduh bersama di bawah atap kecil sambil saling bercerita. Dan malam hari saat udara dingin mulai merayap, ia merasakan kembali hangatnya pelukanmu, yang kini hanya ada di pikirannya. Kenangan ini tidak datang untuk menghiburnya,
Mereka datang untuk mengingatkan bahwa ada masa di mana ia benar-benar bahagia, dan masa itu pergi bersamamu. Malam-malamnya menjadi panjang. Kadang ia tersenyum sendiri saat mengingat momen itu, tapi seringkali senyuman itu berakhir menjadi tatapan kosong. Bukan karena kenangannya buruk, tapi karena ia tahu kenangan itu tak akan pernah terulang lagi. Dan di titik ini ia mulai sadar bahwa kepergianmu bukan sekadar kehilangan orang, tapi juga kehilangan bagian dari dirinya yang hanya hidup saat bersamamu. Di titik ini ia mulai sadar bahwa diam saja dalam luka hanya akan membuatnya tenggelam. Ia mencoba bangkit, mencoba menyembuhkan dirinya dengan cara-cara yang ia pikir bisa berhasil. Ia mulai sibuk bekerja, menghabiskan waktu di luar rumah lebih lama dari biasanya, bahkan mencoba membuka diri pada orang-orang baru, berharap kehadiran mereka bisa menutup kekosongan yang kamu tinggalkan. Namun, yang ia temui justru kenyataan pahit. Tidak ada yang benar-benar sama. Setiap tawa yang ia dengar, setiap wajah baru yang ia temui, tetap membuatnya membandingkan denganmu. Dan setiap kali perbandingan itu muncul, hatinya kembali retak. Bukan karena orang lain kurang baik, tapi karena ia tahu ada tempat yang tidak bisa digantikan siapapun kecuali kamu. Ia mulai berpikir bahwa waktu adalah obat, bahwa semakin lama jarak ini, semakin pudar pula ingatannya tentangmu. Namun, ia menemukan bahwa waktu bukanlah obat. Waktu hanya membuatnya belajar hidup dengan rasa sakit itu. Kadang ia terlihat kuat di depan orang lain, tapi ketika sendirian, ia kembali rapuh. Kadang ia bisa tertawa, tapi tawa itu hanya menutupi kepedihan yang ia simpan rapat-rapat. Yang tidak ia sadari adalah, usaha untuk sembuh ini tidak salah, hanya saja hatinya belum siap untuk melepaskan sepenuhnya. Karena bagian terdalam dari dirinya masih menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tak tahu apakah akan datang atau tidak pernah lagi. Perlahan, tanpa ia sadari, sebuah kesadaran mulai tumbuh di dalam dirinya. Kesadaran bahwa kamu bukan hanya seseorang yang mengisi harinya, tapi seseorang yang membentuk dirinya menjadi seperti sekarang. Dulu ia mungkin berpikir kehadiranmu hanyalah kebetulan indah. Sekarang ia mengerti bahwa kamu adalah orang yang mengajarkan arti kenyamanan, kesabaran, dan ketulusan. Bukan hanya dari kata-katamu, tapi dari caramu hadir. Ia mulai melihat bahwa kamu pernah mencintainya dengan cara yang tulus, tanpa syarat, tanpa paksaan. Kamu pernah mengerti diamnya, memaklumi kekurangannya, dan merayakan setiap keberhasilannya. Bahkan saat ia tidak berada di titik terbaiknya, kamu tetap ada. Dan menyadari itu membuat hatinya bergetar. Ada rasa syukur, tapi juga penyesalan yang tidak bisa ia ungkapkan. Syukur karena pernah mengenal seseorang sepertimu. Penyesalan karena dulu ia tidak menjaga hubungan itu sebaik yang seharusnya. Di titik ini, ia mulai melihat betapa langkanya kehadiranmu. Ia mulai sadar bahwa tidak semua orang akan setia menemani tanpa pamrih seperti kamu. Dan ia mulai mengerti bahwa kehilanganmu adalah salah satu harga termahal yang pernah ia bayar dalam hidupnya. Namun kesadaran itu datang terlambat. Kamu sudah melangkah jauh dan ia hanya bisa memandang dari kejauhan dengan hati yang berbisik. Andai saja aku menyadarinya lebih cepat, mungkin semuanya akan berbeda. Setelah kesadaran itu menghantamnya, masa lalu mulai terasa seperti pintu yang mengetuk-ngetuk dari balik pikirannya. Ia mulai membayangkan bagaimana rasanya jika kamu kembali. Bagaimana rasanya jika percakapan yang terputus itu bisa tersambung lagi. Setiap hal kecil yang mengingatkannya padamu, lagu yang pernah kalian dengarkan bersama, aroma parfum yang pernah kamu pakai, bahkan jalan yang pernah kalian lalui, membuatnya terhenti sejenak. Ada desir aneh di dadanya, seperti panggilan lembut yang berasal dari masa lalu. Kadang ia berpikir untuk menghubungimu, mencari alasan sederhana, menanyakan kabar, atau pura-pura bertanya hal sepele, hanya untuk membuka pintu itu sedikit. Namun, ada yang menahannya. Mungkin rasa takut, mungkin gengsi, atau mungkin karena ia tahu kamu sudah menemukan kebahagiaanmu sendiri. Tetapi bayangan tentangmu terus membuntutinya. Ia memutar kembali momen-momen terakhir kalian,
mencari titik di mana segalanya mulai berubah. Ia membongkar ulang setiap kata, setiap tatapan, setiap diam yang dulu ia abaikan. Dan semakin ia memikirkan itu, semakin jelas bahwa masa lalu itu bukan sekadar kenangan. Bagi dirinya, masa lalu itu adalah rumah yang ia tinggalkan, tapi tidak pernah benar-benar ia relakan. Ia tahu, tidak semua hal bisa diperbaiki, dan tidak semua orang bisa kembali. Namun, hati kecilnya tetap menyimpan harapan, meski ia tahu, harapan itu mungkin tak akan pernah menjadi nyata. Akhirnya ia sampai di titik di mana ia harus berdamai dengan kenyataan. Kenyataan bahwa kamu tidak lagi ada di sisinya. Kenyataan bahwa hidup harus terus berjalan, meski ada bagian yang hilang. Ia mulai membiasakan diri dengan rutinitas tanpa namamu di dalamnya. Ia mulai berusaha tersenyum tanpa harus memikirkan apakah kamu melihatnya atau tidak. Ia bahkan mulai menjalani hari tanpa berharap pesan darimu masuk di tengah malam. Namun menerima bukan berarti melupakan, karena ada orang-orang yang memang tak akan pernah hilang dari hati, meski jarak dan waktu memisahkan. Kamu adalah salah satunya. Ia mungkin tak lagi menangis saat mengingatmu, tapi ada rasa hangat bercampur pilu yang selalu datang saat namamu melintas di pikirannya. Kamu tetap menjadi bagian dari cerita hidupnya, bagian yang tak bisa dihapus, tak bisa diganti, dan tak bisa diulang. Dalam diamnya ia mendoakanmu, bukan untuk kembali tapi untuk bahagia, bahkan jika kebahagiaan itu bukan bersamanya. Dan mungkin itu adalah bentuk cinta paling tulus yang pernah ia rasakan. Begitulah yang ia rasakan setelah kamu pergi. Bukan hanya kehilangan seseorang, tapi kehilangan rasa pulang, kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Kadang kepergian membuat kita mengerti arti sebuah kehadiran. Kadang jarak justru membuat kita melihat dengan lebih jelas betapa berharganya seseorang. Namun tidak semua kesadaran datang tepat waktu. Jika kamu yang mendengar ini pernah merasakan hal yang sama, entah sebagai dia yang ditinggalkan, atau kamu yang memilih pergi, ingatlah, setiap perasaan yang pernah tulus akan selalu meninggalkan jejak. Jejak itu tidak selalu untuk diikuti kembali, tapi untuk diingat. Sebagai pengingat bahwa kita pernah mencintai dan pernah dicintai. Sedalam itu.